dosa. Aku tidak lagi berkuasa, karena Tuhan menjaga. Yesus, 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 nama yang mulia, yang memimpin aku. Mari puji namanya. Tuhan, pertolongan kami sungguh ada di dalam nama-Mu. Engkau Allah Maha Kuasa, yang menjadikan langit, bumi, dan segenap isinya. Kami berlindung padamu Tuhan, karena tidak ada tempat lain. Turunkan atas kami anugerah dan sejahtera-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Amin. Kor dari nyanyian nomor 89. Yesus, 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 nama yang mulia, yang memimpin aku. Mari puji namanya. Mari kita sekarang dengan satu hati mohon firman Tuhan kepada kita. Iti palom nakarasa namasane kumar emalo sorema. Tuhan, Kau tahu kami butuh firman. Untuk hidup kami butuh firman. Berfirmanlah atas kami keselamatan, hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna badan dan jiwa, bahagia yang sejati. Berfirmanlah Tuhan atas kami segala berkat yang baik, limpahi kami dengannya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan. Tuhan, biar terwujud rahasia perjamuan yang kudus ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Ya manatala kafalamu etara serena tamoa kami salam amadumu salam. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, mau merendahkan diri menjadi juru selamat kami, dan mengangkat kami pada kemuliaan-Mu. Tuhan, sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Engkau baik. Kami tidak tahu makna
rahasia perjamuan-Mu. Tetapi kami tahu bahwa itu memberi selamat kepada kami. Wujudkanlah dalam kami itu semua. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami Tuhan. Kau baik. Terima kasih Yesus. Sementara kita memuji dengan nyanyian nomor 49, nyanyian nomor 49, pada saudara-saudara diberi kesempatan membawa persembahan syukur dan persembahan saudara. Nyanyian nomor 49. Yesus datang, haleluya, Dia datang, oh puji-Hu. Bunga bakung yang dilambah Dia bawa ke rumahku. Maranatha, haleluya, puji-Hu, Yesus datang. Maranatha, haleluya, jiwaku terus senang. Basuh jubah, isi lampu, berjaga dan berdoa. Hanya tinggal tunggu waktu dan datang jemput kita. Maranatha, haleluya, puji-Hu, Yesus datang. Maranatha, haleluya, jiwaku terus senang. Dengarkanlah suaranya memanggil kepadamu. Dengarkanlah nafirinya memuji kemuliaan-Mu. Maranatha, haleluya, puji-Hu, Yesus. Haleluya, jiwaku terus senang. Mari kita berdiri. Tuhan, bahwa kami boleh membawa persembahan syukur dan perpuluhan kami adalah anugerah-Mu. Karena dengannya kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau memelihara kami dengan setia dan sempurna setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami terima dari tangan-Mu sendiri. Tuhan, jadikan kami berkat senantiasa. Terima kasih Yesus. Setiakan hati kami. Tiada seneng karamanares, ia masuk lemukam. Amin. Terima kasih. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 4 ini bunyi. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Dan kalau Tuhan sudah mengatakan kepada kita dan saudara ingat bahwa dia sudah mengatakan, kalau dia mengatakan itu bukannya mengatakan ramalan gitu yang bakal terjadi. Kalau dia mengatakan sesuatu yang kemudian terjadi, itu berarti bahwa dia mau ngasih tahu ini semua di bawah kontrol aku. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang gak bisa ngontrol ini semua, tapi sudah di dalam kontrol Tuhan. Nah kalau sudah di dalam kontrol Tuhan, termasuk rencana Tuhan yang baik dengan kita, apapun terjadi, kalau kita sudah dikasih tahu terlebih dahulu, itu berarti sudah di tangan Tuhan. Dan yang di tangan Tuhan tidak ada yang bisa nyelakakan kita, tidak ada. Saudara-saudara, ini loh maknanya. Kalau Tuhan ngasih tahu terlebih dahulu, kita bakal disiksa. Kalau kita mengalami siksaan, Tuhan sudah mengatakan. Jadi berarti siksaan itu di bawah kendalinya. Tidak lepas gitu aja. Siksaan, susah, itu semua sudah dikendalikan. Semua menurut rencananya. Sebab itu baik. Dia nggak bikin rencana dengan kita yang nggak baik. Semua jadi seperti yang dia mau. Saudara, sadar ini nggak? Bahwa itu sebabnya Tuhan banyak kali ngasih tahu terlebih dahulu. Ini bukan ngeramal. Apa gunanya tukang ramal sih, nggak ada gunanya. Ini ngasih tahu. Aku sudah rencanakan itu. Jangan takut. Saudara, itu sebabnya kalau kita minta firman Tuhan, lantas Tuhan kasih tahu dan kemudian kejadian, itu semua di dalam kontrolnya Tuhan. Dan tidak membawa maut. Sama sekali tidak. Saudara sadar ini. Sebab itu perlu tiap-tiap hari bahwa kita minta firman kepada dia, itu maksudnya apa? Supaya dia mengucapkan, supaya dia ngasih tahu. Nah, kalau dia ngasih tahu, semua oke. Tidak akan terjadi bencana. Tidak akan terjadi bencana. Bagaimana dahsyatnya, bagaimana hebatnya penderitaan, bagaimana dahsyatnya perlawanan orang-orang, saja tidak akan menjadi bencana pada kita. Saudara, ini hebatnya Tuhan dengan kita tuh ini. Bahwa dia adalah Allah. Dan dia memberitahu terlebih dahulu. Kepada hamba-hambanya dia kasih tahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Dan itu sebabnya hamba-hamba yang jalan dengan Tuhan, dia nggak takut, dia nggak noleh-noleh kanan kiri, dia nggak peduli apa juga yang terjadi kanan kirinya. Dia hanya lihat Tuhan. Tuhan sudah berfirman apa? Tuhan berfirman akan menderita, tapi tidak sampai kita gagal. Saudara, jadi Kristen itu bukan main-main, serius. Kita seringkali pikir jadi Kristen itu cuma main-main aja. Enggak, serius nih. Hidup atau mati loh. Kita dibayar nih. Dibayar dengan matinya juru selamat. Dan itu tentu bukannya sembarangan. Hidup atau mati. Sebab itu kalau kita sudah tahu terlebih dahulu, kita tahu mesti hidup. Mesti. Saudara, apapun terjadi. Saya kemarin ngalami baru pertama kali di Jakarta. Macet di jalan tol 3 kali. Bayangin saudara. Keadaan badan saya itu demam. Macet di jalan tol sejam. Datang dari Bandung ke Jakarta, sampai di tol Jakarta macet sejam. Udah makin parah keadaan saya. Berangkat dari rumah ke persekutuan macet sejam lagi. Balik dari persekutuan macet sejam lagi. Tapi saya nggak takut tuh, kenapa? Karena saya udah tahu. Jadi apapun saya jalani.
bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tidak akan. Nah, sebabnya sampai saya begitu karena apa? Ada yang mau bikin. Saya kan bilang saudara, saya nulungin orang. Udah bisa, ya bisa ketulungan. Tapi ini orang dengan siapa dia bergaul dulunya berusaha untuk merobohkan. Ya saudara, coba bayangin. Wah, tahu pakai apa semua? Nah, saya nggak peduli. Saya jalan. Buat saya cukup. Orang yang saya tolong ini sampai bilang begini, aku nggak berdaya terhadap kasih sayangmu. Bohwat, dia bilang. Ya saudara, memang betul. Agape itu bikin orang bohwat. Tidak mungkin bisa tahan. Orang yang mata duitan kayak Matius itu aja ya, Tuhan bilang ikut aku, langsung tinggalin semua. Bayangin. Itu Tuhan. Daya pikatnya itu luar biasa. Saudara. Nah, kalau kita punya agape ini, apapun jadi. Dan saya tahu, kalau ini anak udah lepas, akan diusahakan. Yang lepasin itu siapa? Saudara, dikira saya itu makanan empuk aja. Dibikin gitu terus bisa. Walaupun saya dibikin bisa, saya tidak akan mati di jalan. Tidak akan. Betulnya buat saya itu gampang sekali loh kemarin tuh Pak. Saya tahu kalau dibikin tuh jantung saya berhenti beberapa kali. Tapi saya nggak takut. Mana mungkin? Nah, kalau pikiran orang kan gimana? Loh, katanya mau nulung sekarang belum apa-apa udah mati, mau mati. Mau mati itu belum mati, saudara. Dan betul. Tidak akan kita bisa dikapak-kapakan. Asal saudara pegang pada Tuhan aja. Cuman itu aja. Cuman itu aja. Kita pegang kepada Tuhan, semuanya oke. Macet kayak apapun, saya jalan. Saya tetap ingat pada guru saya, tukang becak, yang bilang pada saya, Pak, macet juga nggak selamanya. Ya memang nggak selamanya, cuma sejam. Ya, saudara, saya belum pernah ke persekutuan telat sejam, itu belum pernah. Ini telat sejam aja, habis nggak bisa apa-apa. Ya, saudara, tapi tidak terlambat juga. Tuhan punya rencana yang hebat sekali. Tidak ada yang bisa ngalang-ngalangi kita. Kalau kita tetap lihat dia saja. Di dalam Kisah Rasul-Rasul 27 ayat 35-36. Kisah Rasul-Rasul 27 ayat 35-36. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Saudara, apa yang bikin kuat? Kalau kita makan dan minum berjamaah ini, apa yang bikin kuat? Kita nggak tahu persis rahasianya apa di balik ini semua. Sampai sekarang saya mempelajari teologi, saya nggak ngerti balik kurban yang diberikan. Makan roti, minum anggur itu saya nggak ngerti. Ngaku aja terus, terlalu dalam. Tetapi saya tahu bahwa maknanya itu berlaku. Maknanya berlaku bahwa rahasia kematiannya itu berlaku atas kita. Ya saudara, saudara tahu kalau kita makan dan minum sebab itu murid-murid orang-orang sana dikuatkan. Kalau kita dikuatkan itu bukan karena apa-apa, tapi karena itu rahasianya itu bahwa kita diingatkan dia sudah mati loh. Nah, saudara tahu mati itu kan bukan sembarangan kan? Mati itu kan lain sama semaput kan? Mati itu adalah mati. Dan dia sudah mati buat kita.
bayar utang kita. Saudara, nggak tahu utang yang kayak apa semua yang dibayar. Nggak tahu apa semua yang dibayar. Tapi saya lihat ya, dia bayar dengan harga mahal sekali. Saudara, saya itu belajar di akhir-akhir ini. Saya lihat ya, orang yang saya layani itu punya reputasi jelek. Kenapa sih saya pikir Tuhan kok sayang sama orang yang reputasinya jelek? Kan sayang kan yang bekerja buat Tuhan, yang saleh gitu ya. Ini enggak, jelek kan. Kemarin ini saya diajarin Tuhan untuk melihat permata yang ada di dalamnya, yang orang lain barangkali nggak lihat. Dan saya mengerti kenapa Tuhan sayang. Kita seringkali nggak ngerti kalau lihat muka orang itu, nggak ngerti kenapa Tuhan sayang. Saudara juga nggak ngerti kan kenapa Tuhan sayang saya. Nggak ngerti. Kalau lihat kulitnya kita nggak ngerti. Tapi kalau lihat dengan mata Tuhan, kita akan ngerti kenapa Tuhan sayang kita. Matinya di kayu salib itu untuk apa? Saudara, bukan untuk main-main. Kristen itu bukan main-main. Kristen itu serius. Kita dibayar serius dengan harga serius. Sebab itu saudara diminta daripada kita juga serius. Ikut dia, nurut dia. Tidak main-main. Saudara, kita seringkali itu ya dan tidak sama, main-main aja. Bukan. Ini bukan main-main. Saya nggak peduli apa yang orang katakan. Tapi ini bukan main-main. Saya nggak peduli apakah orang katakan apapun. Walaupun kelihatannya kayak main-main. Ini bukan main-main. Saya senyum karena ada peristiwa saudara. Orang yang saya layani itu Badung memang. Saya mau pulang kan, dibeliin tiket kan, saudara. Udah beliin tiket, dia bukannya tuh tanyain bilang Petrus Deru enggak, Petrus Duren. Mau godain saya nih, pikirnya nggak apa-apa lah. Saya pikir juga nggak apa-apa, cuma tulis aja kok peduli amat. Satu-satunya orang yang bawa duren ke kapal terbang kan saya. Udah saya diam aja, saudara. Tapi Tuhan tuh bikin kelakar itu benar-benar kejadian tuh gitu. Ternyata plane yang saya naik itu di cancel. Udah di cancel kan dikembaliin semua. Besok pagi kan lapor lagi jam 6. Nah besok paginya dilapor kan di absen, saudara. Di absen tuh kan ya berteriak kan itu pelayannya. Nah saya kepaksakan waktu dipanggil Bapak Petrus Duren, dia sambil ngomong Duren dia ketawa. Saya kepaksa bilang iya kan, kalau nggak saya nggak berangkat dong. Saudara, itu pun harus dijalani dengan baik. Nggak usah kita marah. Saudara, apa saja yang tidak diucapkan, segala macam. Tapi nggak usah kita marah. Kalau memang kita hamba, kita cuma nurut aja. Dan saudara, akhirnya kemenangan yang saudara dapat tidak ternilai harganya. Kemenangan itu loh yang perlu. Saudara, penderitaan nggak ada artinya apa-apa. Kesusahan nggak ada artinya apa-apa. Kemenangan yang perlu. Dan dengan matinya Yesus di kayu salib itu, kemenangan dijamin. Kemenangan saudara dan kemenangan saya. Ada perkara-perkara yang saudara belum menang. Tidak apa-apa. Tunggu aja. Pada satu hari itu saudara akan alami kemenangan ada. Jaminan dah untuk tiap-tiap orang yang percaya. Ada itu kemenangan. Kapan saya nggak tahu. Bila terjadi saya juga nggak tahu. Tapi mesti terjadi. Satu hari semua orang yang percaya kepada Tuhan dengan tekun akan berkata haleluya. Bukan berkata cuma omong aja, omong kosong, tapi akan benar haleluya. Di dalam Mazmur 119 ayat 137 138. Mazmur 119
ayat 137, 138. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Saudara, Engkau adil itu berarti bahwa semua yang Dia mau itu jadi. Tidak peduli orang ngalang-ngalangi, orang rintangi, orang apa, tidak peduli. Saudara, kalau orang bikin saya supaya saya mati dan ditambahin, Tuhan tambahin. Kalau ada orang yang mau bikin saya mati, dia nggak terus takut nanti kalau saya mati, nggak tambahin. Kasih orang dalam keadaan demam, saya dalam keadaan demam nih kemarin. Suruh jalani macet sejam 3 kali juga bayangin. Mati, mesti mati. Saudara, jantung saya berhenti berapa kali di tengah jalan, mesti mati saya bilang. Kalau kita dengan kekuatan sendiri mesti mati. Tapi dengan kekuatan Allah kita tidak mati. Kalau saya telepon ke Roma, yang di Roma ketakutan. Gimana Nina, mau ngapa? Ya saudara, gak bisa apa-apa. Mau nulung gimana? Mau nemenin gimana? Saudara, saya bilang saya tidak akan mati. Keyakinan ini saudara mesti punya. Sebab apa? Tidak ada satu kuasa pun yang bisa bikin kita hancur. Tidak. Nah, orang yang saya tolong, saya ceritain, aduh nanti gimana kalau om mati gimana? Kalau saya mati gagal semua pekerjaannya. Saudara tahu kalau saya mati, tapi kan kalau saya nggak mati dan saya nggak mati, saudara tahu saya main-main dengan maut karena saya tahu saya punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Sudah tahu. Terus saudara, coba bayangin kalau saya terus gitu terus langsung masuk ke ICU. Oh, udah mati di ICU. Enggak, saya nggak mati. Saya bisa buktikan bahwa Tuhan itu adil. Saudara tahu. Oh, kalau dia maunya kan gitu. Saya kecelakaan di jalan terus mati kan, saudara iman saudara kan rontok semua, tidak cuma orang yang saya tolong rontok semua. Saya kan udah bilang kalau sampai saya kecelakaan di jalan, buang semua kaset. Dalam keadaan kayak gitu pun saya tidak celaka. Bukan karena apa? Karena dia mati buat kita. Itulah pegangan kita. Dia sudah mati buat kita. Saya nggak ngerti, anggapnya itu sepele. Itu yang paling hebat. Saya nggak takut dikapak-kapakan orang karena saya tahu dia sudah mati buat saya. Dan nggak mungkin saya sampai kenapa-napa di jalan. Saudara juga enggak. Saudara, kita mesti tahu ini. Ini bukan main-main. Makan dan minum perjamuan ini bukan main-main. Saya boleh anggap main-main, tapi ini bukan main-main. Ini serius. Ini urusan nyawa. Ini urusan hidup atau mati. Dan saudara akan hidup karena dia hidup. Di dalam Efesus 3 ayat 20-21. Efesus pasal yang ketiga ayat 20-21 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, lihat, ada kuasa itu. Kita sering terlalu takut pada kuasa-kuasa lain. Kuasa yang ada pada kita adalah kuasa yang mutlak, kuasa Allah yang Maha Kuasa. Dan saudara tidak akan kenapa-napa kalau saudara mau berpegang pada kuasa itu. Kita digerta memang.
ngeri. Memang kita nggak usah takut. Dia sudah mengalahkan semuanya. Percaya ini. Kalau saudara makan dan minum berjamuan, ingat, dia sudah mengalahkan semuanya. Saudara tidak akan mati di jalan. Saudara tidak akan mati setengah jalan. Saudara tidak akan celaka setengah jalan. Bahwa kita akan selamat. Mesti. Karena dia sudah bayar buat kita. Saudara, pegang ini. Ini bukannya lebih-lebih. Bukan. Ini cuma sekedar pegang aja. Bahwa dia sudah bayar, saya terima itu. Udah. Kita nggak usah mikirkan macam-macam. Dia yang sudah ngurusin semua. Saya juga nggak ngerti. Untuk bisa bikin orang hidup tuh mesti diapain, saya nggak ngerti. Apakah itu barangkali jempolnya mesti disentil begitu, atau kupingnya dijewer, atau apa, saya nggak ngerti. Tetapi yang saya ngerti ialah bahwa dia sanggup membangkitkan kita dari kematian. Saudara punya masalah apapun, saudara, hanya di dalam dia saja ada keselamatan, tidak ada lain. Di dalam Mazmur 119 ayat 145. Mazmur 119 ayat 145, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Dan secara sederhana, tidak pakai banyak emosi, tidak pakai macam-macam. Yang perlu kita lakukan adalah berseru dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Tidak dengan setengah hati. Berseru dengan segenap hati artinya tidak ada harapan lain selain Tuhan. Dan sebab itu ketetapan-ketetapannya kita pegang. Kalau kita berseru dengan betul itu, kita taunya di apa? Bahwa kita pegang ketetapan Tuhan. Kalau kita sudah lepasin ketetapan Tuhan, kita berserunya emosional, sudah salah. Selama saudara pegang ketetapan Tuhan, selama saudara pegang kehendak Allah, selama saudara mau nurut Tuhan, saudara berseru dia. Dia sudah bayar semua. Dia tidak utang pada siapapun. Dia adalah Allah. Sudah genap dia katakan di kayu salib. Dia sudah bayar. Hari ini dia sudah bayar buat saudara dan saya. Kenapa kita nggak nikmati? Kenapa kita nggak pegang? Kenapa kita nggak hidup daripadanya? Hiduplah. Berpeganglah. Tidak ada perkara yang putus asa, yang benar putus asa. Salahnya itu salah kita. Saya sering kali bilang saudara kan, saudara kalau ngalami susah, saudara terus langsung bilang, loh kok, kenapa kok susah? Salah. Kalau saudara ngalami susah, saudara mesti tahu bahwa Tuhan membiarkan saudara ngalami susah untuk satu keperluan. Ya saya kan ngalami. Orang udah tanya Tuhan, udah apa kok di cancel kapal terbangnya? Nah, saya kan nggak tahu apa yang terjadi. Oh, malam itu dia ngalami krisis. Ya siapa yang nggak panik? Kalau bekas suaminya itu mau jual rumah yang dia bakal tinggali, dia sama anak-anaknya suruh di mana? Bingung dong. Saya bilang jangan bingung, biarin aja. Rumah itu kan gampang. Kalau rumah itu kan gampang kan. Oh susah. Saya bilang kalau jembatan aja masih ada kok. Saya bilang. Saudara tahu. Tapi kita yang seringkali itu langsung panik karena ini itu. Kamu udah sediakan Tuhan rumah. Nikmati itu. Udah. Kenapa takut? Nah memang seringkali rumah yang disediakan Tuhan itu
nggak cocok dengan selera kita kek, nggak cocok dengan waktu kita kek, dan macam-macam kek, macam-macam. Ya iya memang jadinya ruwet. Tapi kalau kita mau menyerah kepada Tuhan, pegang tetap ketetapan. Ada jalan keluar. Amin. Jua sama, namun stakalane amat semua amat sekoma. Semua yang kami telah alami, selamat pagi ada. Ini kami makan. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Amin. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Kami juga kami terima kasih. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, kawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darah itu yang ditumpahkan di dalam Al-Quran. Amin. Darah Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Nama salam. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekalian ditorahkan amanah Allah.